Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimuningsih dengan nomor NPM 2203050061. Saya berasal dari kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya, sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Selanjutnya, terdapat berbagai jenis morfem, yaitu yang pertama ada morfem bebas atau dasar, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Misalnya, saya duduk kursi kapal. Semua kata dasar yang dapat berdiri sendiri dikategorikan sebagai morfem bebas. Yang kedua, morfem terikat atau dasar, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain, misalnya henti pada kata berhenti atau memberhentikan, cantum pada kata tercantum atau mencantumkan. Yang ketiga, morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya dan, yang, dengan. Yang keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Yang kelima, morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Yang ketujuh, morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantari oleh unsur lain seperti ke, an pada kata keadaan. Yang kedelapan, morfem terikat atau afiks, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan, kah, dan lah. Dan yang kesembilan, morfem unik, yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu, misalnya morfem gulita dan siur pada kombinasi kata gelap gulita dan simpang siur. Selanjutnya ada proses morfologi. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah pengubahan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Afiks merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal atau bentuk atau morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan, seperti a prefiks. Yang ke B ada infiks. Infiks termasuk afiks yang penggunaannya kurang produktif. Infiks disebut sebagai sisipan karena letaknya memang disisipkan pada kata yang diikutinya. Yang C, sufiks. Sufiks merupakan afiks yang terletak di akhir kata yang diikutinya. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, man. D, konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks terdiri atas prefiks atau awalan dan sufiks akhiran.
terintegrasi menjadi satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Artinya, afiks gabungan ini muncul secara bersamaan pada morfem sadar dan bersama-sama membentuk makna gramatikal pada kata bentukan tersebut. Yang ketiga ada reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Proses pembentukan kata melalui reduplikasi atau pengulangan memiliki beberapa variasi, yaitu A. Pengulangan keseluruhan merupakan pengulangan kata dasar atau bebas tanpa penambahan apapun. B. Pengulangan sebagian atau parsial merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. C. Pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. D. Pengulangan berimbuhan merupakan pengulangan kata dasar keseluruhan dengan menambahkan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun ketiga. Yang E. Pengulangan semu seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Alasan lain mengapa dikatakan reduplikasi semu karena bentuk tersebut tidak bermakna banyak atau bervariasi dan suatu kegiatan yang berulang-ulang. Yang ketiga ada perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan kata ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembuatan kata, misalnya bahasa Inggris. Yang keempat ada suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau irregular verb. Perubahan bentuk secara suplesi kata tidak mempersoalkan kuantitas melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.